Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dalam kesukaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tercinta yang ke-77, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ungkapkan melalui pujian Kidung Jemaat 336 yang dinyanyikan Cassandra Sihombing. Serta alamnya kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, merdeka. Biarlah karunia Tuhan memperkokoh kesukaan kita sebagai umat Kristiani yang menjadi bagian kesatuan bangsa Indonesia yang merdeka. Bapak Ibu, saudara kekasih Kristus, Victor Hugo yang hidup 1802 hingga 1885 menuliskan kisah berjudul Si Bongkok dari Notre Dame atau Inggrisnya The Hunchback of Notre Dame. Dituturkan pada novel ini tentang seorang romo atau pastor bernama Claude Frollo yang menemukan bayi berwajah dan bertubuh tidak normal diletakkan di pelataran gerejanya. Rasa iba membuat sang romo merawat bayi itu hingga dewasa. Bayi ini tumbuh dengan tubuh bengkok serta bongkok, wajah bertata benjolan-benjolan, mata terpicing, dan punuk yang menjulang melampaui kepala. Manusia yang menyeramkan ini bernama Quasimodo. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kekasih Kristus, karena dianggap baik pelayanan dan pekerjaannya, Romo Claude dijadikan vikaris uskup dan dipindahkan ke gereja katedral Notre Dame, Paris. Quasimodo juga diboyong serta. Tugas berat si bungkuk yang baru adalah memujikan lonceng besar yang berdentang keras, dan akhirnya ini yang membuat Quasimodo tuli. Bapak Ibu, saudara kekasih Kristus, Esmeralda adalah gadis Gipsy yang dihadirkan pengarang dalam novel ini. Banyak orang yang terpikat baik oleh kecantikannya maupun oleh keceriaan Esmeralda. Masyarakat kota Paris pada saat itu dalam keadaan seakan-akan terpecah menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok penguasa, lalu pimpinan-pimpinan gereja dan kaum borjoa. Kelompok kedua ialah kaum papa, gelandangan, dan kaum gypsy. Di antara banyak pria dari kedua kelompok itu, ada yang mencoba merayu Esmeralda. Ternyata Quasimodo si bongkok diam-diam juga meluapkan kasihnya kepada Esmeralda. Bapak, Ibu, saudara, Esmeralda saat itu memilih mencintai Kapten Phoebus. Tetapi tragisnya sang kapten justru terbunuh dan Esmeralda yang menjadi tersangkanya.
ketika musibah tuduhan menerpa Esmeralda, para pemuja Esmeralda menghilang. Ketika yang lain menghilang, Quasimodo terus tegak menerapkan kasih dengan melindungi, merawat, bahkan pasang badan dan bersedia menggantikan hukum mati Esmeralda. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam Lukas 13 ayat 10 hingga 17, Tuhan Yesus sedang mengajar di sinagog atau rumah ibadah atau sekarang kita kenal sebagai gereja pada hari Sabat atau sekarang kita kenal sebagai hari Minggu. Tuhan Yesus melihat seorang perempuan yang juga bungkuk, entah cantik atau buruk rupa seperti Quasimodo di tengah kerumunan banyak orang. Wanita bungkuk ini secara mental juga dilemahkan dan tekanan batin mencederai tubuhnya. Yesus yang melihat sampai ke dalam kehidupan rohani perempuan itu memanggilnya. Dan dengan susah payah karena bungkuknya, perempuan itu mendekati Tuhan Yesus. Lalu dengan kata dan sentuhannya, Yesus memulihkan dan menyembuhkannya. Dan seketika perempuan itu memuliakan Allah. Penentang-penentang Tuhan Yesus dan keberatan kepala rumah ibadah tentang saat menyembuhkan dijawab dengan tegas dan jelas. Setiap saat adalah momen penting untuk melepaskan seseorang dari penjara dan cengkraman iblis. Seharusnya setiap ibadah merupakan momentum kemerdekaan seseorang dari kungkungan iblis dan kejahatannya. Bendera siap. Bapak, Ibu, saudara kekasih Kristus, momen kesukaan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 membuat kita umat Tuhan tegak mensyukuri kemerdekaan dan kesatuan yang dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita, bangsa Indonesia. Kita pun mengungkapkannya dengan rasa syukur serta cinta kepada negara dalam nyanyian Kidung Jemaat 336 di awal sapaan ini. Saat kesukaan di hari ulang tahun ke-34 Sinode GKI pada tanggal 26 Agustus 2022 mendatang, itu juga membuat kita tegak dan terus memuliakan Tuhan dengan segala anugerahnya dalam rasa syukur. Amin.